Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Ulekisti, NIM 19234064 dari kelas PIB BP 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS tentang fumigasi materi 7 dan materi 10 tentang peta, slide, dan fotokopi serta tinta. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu fumigasi. Fumigasi adalah suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka. Mencegah dimaksud tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Fumigan adalah suatu bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Serta fumigator adalah orang yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa fumigasi arsip. Selanjutnya yaitu tujuan dari fumigasi. Tujuan dari fumigasi ini adalah untuk mencegah, mengobati, atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup untuk beberapa waktu. Bahan pustaka atau koleksi yang difumigasi bisa bertahan lama atau bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Selain pelestarian fumigasi ini melestarikan bentuk fisik, pelestarian dengan menggunakan fumigasi ini juga melestarikan kandungan informasi yang ada. Dalam suatu kegiatan fumigasi diperlukan alat untuk melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mempunyai ruangan fumigasi. Yang kedua, menyediakan alat untuk petugas seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker gas, dan lampu serta gas detektor. Yang ketiga yaitu bahan-bahan kimia yang dibutuhkan saat melakukan fumigasi, yaitu karbon difusida, karbon terta, metil bromide, tikol kristal, dan lain-lain. Metode pelaksanaan fumigasi mempunyai 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, fumigasi ruangan, fumigasi di bawah penutup, dan fumigasi bertahan. Selanjutnya yaitu tahapan untuk melakukan pelaksanaan fumigasi. Yang pertama, membuka tabung gas dengan perlahan-lahan dan gas yang dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Menutup kembali tabung gas setelah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mencabut selang gas dan menutupnya kembali di lubang bekas selang. Mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup, waktu telah ditentukan, maka tindakan selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi, membuka pintu agar ruangan menjadi segar. Ruangan tempat fumigasi, baik ventilasi, terbuka selama 2 hari. Selanjutnya, mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Sesudah berlangsungnya pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuangan gas dapat dinyalakan terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara bersih dan biarkan beberapa saat lamanya sampai dirasa aman dan udara bersih. Untuk kemudian barulah bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Usahakan tempat atau rak yang tersedia untuk menempatkan buku-buku sehabis fumigasi hendaklah disemprot dan dibersihkan dengan insektisida agar tempat tersebut menjamin buku-buku yang sudah difumigasi bebas kuman. Dengan demikian, fumigasi yang dilakukan dengan jalan memasukkan fumigan dalam kontraksi yang cukup untuk menantikan jamur ke dalam ruangan yang tertutup. Biarkan beberapa waktu. Untuk itu, keberhasilan fumigasi akan tergantung dari jenis fumigan, konsentrasi gas dalam ruangan tertutup, dan lamanya proses fumigasi berlangsung. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan dalam UAS ini adalah materi 10, yaitu tentang peta, slide, fotokopi, dan juga tinta. Yang pertama adalah peta.
Peta merupakan salah satu sumber informasi yang meliputi penelitian pendidikan maupun keperluan bisnis. Karena itu, ada beberapa macam peta. Misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan pustaka yang unik, sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk, ukuran tersebut, maka diperlukan ruangan penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lainnya karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. Selanjutnya yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanannya pun harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide, harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Terakhir yaitu tentang fotokopi dan tinta. Fotokopi dan tinta dewasa ini banyak perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksi yang sudah rusak atau langka, sehingga bisa dipinjamkan pada pemakai. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumentasi masih kontroversi.